Halo sobat, kembali lagi ya bertemu dengan saya di video ini dan channel ini. Kali ini aku mau bahas lagi nih. Aku mau bahas mengenai tragedi yang akan terjadi di tahun ini 2024-2025. Antara 2024 dan 2025 ya. Tragedi besar di dalam ramalan Jayabaya yang masih menjadi tanda tanya. Tragedi besar dalam ramalan Jayabaya yang masih mengandung tanda kutip. Jayabaya meramalkan dengan jelas dan padat akan terjadi malapetaka yang menimpa Nusantara Indonesia sampai Nusantara Indonesia hancur lebur. Dan tragedi itu jelas di tahun 2024 menjelang tahun 2025. Ini adalah sesuatu yang memang jelas, sangat jelas. Tragedi yang bisa menghancurkan Nusantara Indonesia. Kira-kira tragedi apa? Terkecuali lo ya, yang saya pahami, suatu tragedi yang bisa menghancurkan suatu negara itu pasti bencana besar. Suatu tragedi yang bisa menghancurkan suatu negara itu pasti bencana besar. Apalagi Indonesia ini terletak di tempat-tempat yang strategis untuk terjadinya bencana besar. Contoh, Indonesia terletak di cincin api Pasifik, Ring of Fire ya, cincin api Pasifik ya. Indonesia ini sangat-sangat strategis. Kenapa Indonesia banyak gunung api? Karena terletak di cincin api Pasifik. Indonesia, lempengan besar Indonesia itu paling pojok di tanah Jawa. Itu ada lempengan besar tektonik yang membawa Indonesia. Sedangkan di sebelah selatannya itu ada satu lempengan besar di laut lepas, di Samudra Hindia ada lempengan besar. Itu namanya lempengan Hindia ya, di Samudra Hindia. Di mana hampir setiap tahun dari dahulu kala Indonesia selalu bergeser. Indonesia selalu bergeser ke selatan. Sedikit lempeng tektonik Indonesia ini selalu bergeser ke selatan. Itu yang memicu kenapa di Indonesia seringkali terjadi gempa bumi. Bahkan hampir setiap tahun ada gempa bumi, entah gempa bumi kecil maupun besar. Dimana lempengan besar di Samudra Hindia itu juga selalu berjalan ke utara, menuju lempeng yang ada di Indonesia. Jadi lempengan Indonesia tuh lempengnya tuh aktif. Lama-kelamaan dan diprediksi bahwasanya lempeng Pasifik, lempengan yang ada membawa Indonesia ini sudah digaris garis merah, sudah bertemu dengan lempeng Hindia yang ada di Samudra Hindia, sudah bertemu. Hanya tinggal nunggu waktu kapan terjadinya pergeseran bumi, terjadinya pergerakan lempeng bumi yang besar, sehingga terjadi gempa bumi besar. Seringkali disebut dengan gempa bumi megatrus atau gempa bumi yang besar, skala Richternya besar. Dimana gempa bumi megatrus ini bisa menghancurkan satu negara, bahkan satu pulau, bahkan berpulau-pulau, bahkan satu negara bisa hancur. Sesuai dengan ramalan Jayabaya, Indonesia akan hancur lebur. Dan bila mana terjadi di selatan Indonesia, di samudra, itu tandanya akan membawa tsunami besar. Maka bencana gempa bumi yang besar ini akan membawa tsunami yang besar. Bayangin, terjadi pergerakan besar, lempengan tektonik besar antara lempeng Pasifik yang membawa Indonesia itu sama Hindia. Itu bergerak dan menempel secara besar, secara keras, budung gitu ya. Langsung getarannya merambat.
rambatan getaran itu paling cepat, wurs, langsung cepat gitu. Disusul sama gelombang tsunami yang semakin lama semakin besar, meningkat. Bayangin. Dan gelombang besar, getaran besar gempa bumi ini nanti akan dirasakan Pulau Jawa. Dirasakan Pulau Jawa dan sekitarnya merasakan, yang membuat gunung-gunung api akan meletus. Gunung-gunung api meletus yang akan membuat tanah Jawa pecah. Tanah Jawa akan ambyar. Bahkan Pulau Sumatera, Bali, Lombok semuanya ambyar. Karena apa? Getaran dari gelombang gempa bumi yang sangat besar membuat tanah-tanah di atasnya semuanya hancur. Ditambah lagi bila mana terjadi di laut, otomatis akan terjadi tsunami besar. Jadi setelah gempa bumi itu terjadi, gunung-gunung meletus, gempa bumi besar menghancurkan pulau-pulau, sehingga banyak orang sudah mati, masuk ke dalam lahar panas. Ada yang terkena racun, gas beracun. Sungai-sungainya juga ambrol masuk ke dalam. Diakhiri dengan adanya tsunami besar yang menelan semua pulau-pulau, menelan pulau-pulau. Pulau-pulau yang terkena gempa bumi akhirnya ambyar dan akan runtuh. Akhirnya laut yang akan menelan, laut akan memakan pulau-pulau atau tanah yang hancur. Sehingga Indonesia seakan-akan akan ditelan bumi. Dan Indonesia bisa hilang begitu saja. Karena gempa bumi itu kita sering tahu ya. Kita sering tahu bahwasanya gempa bumi itu adalah satu bencana yang tidak bisa diprediksi manusia. Sekalipun manusia sudah membuat alat-alat canggih tentang gempa bumi, tetapi sekali gempa bumi itu terjadi, manusia tidak bisa memprediksi. Kalau manusia bisa memprediksi, BMKG akan mengetahui nanti akan terjadi gempa bumi megatrus tanggal ini, bulan ini, dia akan tahu. Itu namanya memprediksi dengan pasti. Gempa bumi satu-satunya bencana yang sulit diprediksi. Para penemu BMKG hanya bisa memprediksi berapa getaran, daya getaran, berapa magnitudo getaran dari gempa bumi itu. Hanya itu, sebatas seperti itu yang bisa diprediksi. BMKG tidak bisa memprediksi gempa bumi akan terjadi tanggal berapa, bulan apa, hari apa, jam berapa, mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa memastikan. BMKG hanya tahu sebatas gelombang, getaran gelombang itu, berapa getaran gelombang dihasilkan oleh gempa bumi itu. 5 magnitudo kah? 7 magnitudo kah? Hanya seperti itu. Karena BMKG sendiri tidak bisa memastikan. Karena model gempa bumi itu satu-satunya bencana yang sulit diprediksi. Karena terjadinya tiba-tiba. Kalau gunung meletus itu masih memberikan tanda-tanda binatang bisa turun merasakan hawa panas akan keluar dari gunung api gitu. Masih ada tanda-tanda. Sehingga BMKG masih tahu ini gunung apinya masih siaga, was-was waspada gitu. Dia masih tahu. Kalau terjadi tsunami itu biasanya karena adanya gempa bumi di laut masih bisa diprediksi. Bisa terjadi gempa bumi, ada gelombang air datang, itu masih bisa diprediksi oleh BMKG. Tapi gempa bumi menjadi satu-satunya bencana alam yang tidak bisa diprediksi. Karena gempa bumi terjadi begitu saja. Gempa bumi terjadi tiba-tiba, tidak mengenal siang, malam, sore, pagi, tidak mengenal hari, tidak mengenal tanggal. Gempa bumi terjadi tiba-tiba. Satu-satunya bencana yang tidak bisa diprediksi dengan pasti. Apakah mungkin ramalan Jayabaya mengenai hancurnya Indonesia, hancurnya tanah Jawa, hancur leburnya Nusantara itu akan terjadi? Ya, kalau orang Islam tentunya hanya bilang Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita sebagai hamba, kita nggak akan tahu. Dialah Allah yang maha tahu. Kalau orang Kristen tentunya bilang dong, itu adalah kuasa Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Kita sebagai umat, kita sebagai hamba, kita hanya berserah diri. Sedangkan saya sebagai konten kreator, saya mengingatkan lagi, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan.
Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.